Saya akan membahas kartu kembang anak. Apa itu kartu kembang anak? Adalah alat bantu untuk memantau tumbuh kembang anak secara berkala, mulai dari bayi hingga usia prasekolah. Kartu ini berfungsi sebagai panduan bagi orang tua dan pendamping untuk mengetahui tahapan perkembangan anak, mengidentifikasi potensi atau masalah dalam tumbuh kembang anak, memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia anak. Pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak yang optimal adalah dasar keberhasilan masa depan anak dan kebahagiaan keluarga. Pemantauan tumbuh kembang anak bertujuan untuk deteksi dini masalah, misalnya keterlambatan bicara, motorik, atau emosi. Stimulasi yang sesuai agar anak mendapatkan stimulasi sesuai usianya untuk mendukung kecerdasan, kreativitas, dan kesehatan mental. Kerjasama keluarga memastikan seluruh anggota keluarga terlibat dalam mendukung pertumbuhan anak. Tumbuh kembang optimal masa depan yang cerah. Anak yang tumbuh dengan optimal memiliki peluang lebih besar untuk berprestasi di sekolah, memiliki keterampilan sosial yang baik, mandiri, dan percaya diri di masa depan. Cara menggunakan kartu kembang anak. Ke-1, isi data anak mulai dari nama, usia, dan tahap perkembangan. Yang kedua, pantau setiap bulan, catat setiap pencapaian anak dalam aspek perkembangan motorik, bahasa, sosial, dan emosional. Yang ketiga, konsultasi jika ada kendala. Jika ada perkembangan yang belum tercapai, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan atau kader BKB. Rekomendasi stimulasi berdasarkan usia 0-6 bulan. Ajak anak bermain suara, tatap wajahnya, dan gerakan mainan warna-warni. 6-12 bulan bermain tepuk tangan, melatih anak duduk, dan memberikan benda untuk digenggam. 1-2 tahun latihan berjalan, kenalkan nama benda dan ajak bermain meniru suara binatang. 2-3 tahun latih bicara 2 kata, bermain puzzle sederhana, dan kenalkan warna atau angka. Peran orang tua, kita harus aktif memantau dan mencatat perkembangan anak, lalu menghadiri pertemuan BKB di lingkungan. Kita harus menerapkan pola asuh yang positif dan penuh kasih sayang. Sebagai peran orang tuanya, kita harus aktif memantau dan mencatat perkembangan anak. Lalu kita harus menghadiri pertemuan BKB di lingkungan. Lalu harus menerapkan pola asuh yang positif dan penuh kasih sayang. Lalu keterangan warna pada kartu kembang anak. Untuk memudahkan pemantauan tumbuh kembang anak, kartu kembang anak dilengkapi dengan grafik berwarna. Setiap warna memiliki arti yang membantu orang tua dan pendamping untuk memahami kondisi perkembangan anak. Warna hijau tua, perkembangan aman. Artinya anak telah mencapai tugas perkembangan sesuai usianya. Tindakannya, tetap berikan stimulasi yang sesuai untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan anak. Lanjutkan pemantauan setiap bulan untuk memastikan anak tetap berada dalam jalur perkembangan yang baik. Lalu yang warna hijau muda perlu ditindakan, artinya anak telah memenuhi sebagian besar tugas perkembangan, tetapi ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Tindakannya, berikan stimulasi tambahan pada area perkembangan yang perlu diperbaiki. Contohnya, jika anak kurang responsif dalam bicara, seringlah mengajaknya berbicara atau bernyanyi. Pantau kembali perkembangan di bulan berikutnya untuk memastikan ada peningkatan. Warna merah perlu diwaspadai dan dirujuk. Artinya anak belum mencapai tugas perkembangan tentu yang seharusnya dicapai sesuai usianya. Ini menjadi tanda bahaya. Tindakannya, kita harus segera lakukan stimulasi intensif pada area yang bermasalah. Jika selama 3 bulan berturut-turut perkembangan anak tetap tidak menunjukkan kemajuan, maka anak perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan atau tenaga ahli, dokter, psikolog, atau terapis. Agar anak mencapai tumbuh kembang optimal, kita harus selalu hadir dalam perkembangan kelompok
BKB. Ikuti penyuluhan yang diadakan kelompok Bina Keluarga Balita BKB secara aktif. Manfaatkan kesempatan untuk bertanya dan membahas setiap masalah perkembangan anak dengan para kader. Bawa anak ke posyandu setiap bulan. Posyandu membantu memantau tumbuh kembang anak secara berkala. Ikuti nasihat kader dan petugas kesehatan untuk memastikan anak berada dalam jalur perkembangan yang sesuai. Bermainlah dengan anak. Kita harus ajak anak bermain menggunakan mainan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Bermain tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga melatih kemampuan motorik, sosial, dan kognitif anak. Curahkan kasih sayang. Berinteraksi dengan anak, pandangan, sentuhan, dan timbang anak dengan sayang. Bermain dan berbicara. Ajak anak berbicara, bernyanyi, dan bercerita untuk mendukung perkembangan emosional dan bahasa. Ajak anak bersosialisasi, berikan kesempatan anak untuk bertemu dan bermain dengan orang lain seperti saudara, teman sebaya, atau tetangga. Sosialisasi melatih kemampuan berinteraksi dan percaya diri anak. Yang harus perlu diperhatikan, berikan ASI eksklusif, berikan ASI hingga usia 6 bulan untuk mendukung kesehatan dan daya tahan tubuh anak. Lengkapi imunisasi, pastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Lalu berikan MPASI yang tepat setelah usia 6 bulan, tambahkan makanan pendamping ASI yang cukup, bersih, aman, dan sesuai kebutuhan nutrisi anak. Kesehatan orang tua harus menjaga kesehatan dan merencanakan keluarga dengan baik melalui program KB. Rujuk jika diperlukan. Bila anak sakit atau menunjukkan tanda-tanda perkembangan lambat, segera bawa ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tumbuh kembang anak secara optimal dan memotivasi orang tua untuk aktif berperan dalam mendampingi proses perkembangan anak.